Saatnya kita memasuki Waktu Indonesia Sehat. Waktu Indonesia Sehat. Waktunya hidup sehat jadi budaya kita bersama, dan kamu sedang mendengarkan Waktu Indonesia Sehat Season 2 bersama saya Rizal Wijaya. Dan di episode 2 kali ini kita akan membahas tema kini layanan kesehatan semakin berkualitas dan mudah diakses. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, kita menyaksikan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan kesehatan serta aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat. Kualitas pelayanan dan sistem rujukan merupakan tantangan besar dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, sangat memerlukan sistem transportasi dan komunikasi, kemudian infrastruktur, fasilitasi pelayanan kesehatan, dan juga tentunya tenaga kesehatan yang memadai, kemudian berkualitas dan aksesibel. Sistem pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya berkesinambungan ini juga menjadi suatu faktor penyebab rendahnya status kesehatan masyarakat. Sebagai pilar kedua dalam transformasi kesehatan Indonesia, transformasi layanan rujukan memiliki fokus untuk melakukan peningkatan dalam hal kualitas serta pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Lalu, apa saja sih inovasi dan inisiatif yang telah dikerjakan atau sedang dirancang oleh pemerintah untuk perubahan positif pada layanan kesehatan yang semakin berkualitas? Kita akan berbincang bersama narasumber saya yang hari ini terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Selamat datang di podcast Waktu Indonesia Sehat Season kedua. Saya ucapkan kepada Dr. Andi Saguni MA selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Halo Pak Andi, apa kabar? Cinta, baik. Salam sehat selalu Pak Andi. Tentu. Baik, dan menarik sekali hari ini kita akan membahas tema yang tentunya juga ditunggu-tunggu ya, bikin penasaran masyarakat. Kini layanan kesehatan semakin berkualitas dan mudah diakses. Ini merupakan salah satu pilar yang ada dalam program pemerintah, dalam hal ini Kemenkes gitu ya, yaitu pilar kedua, yaitu transformasi layanan kesehatan gitu ya. Baik, dan pertama-tama kita mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu nih update terkait pilar kedua, yaitu transformasi layanan rujukan. Seperti apa sih progresnya hingga saat ini Pak Andi? Boleh dijelaskan terlebih dahulu? Baik, jadi ketika kita berbicara terkait dengan transformasi layanan kesehatan, khususnya pilar kedua, yakni transformasi layanan rujukan. Jadi kita ketahui bersama bahwa ya saat ini ya Kementerian Kesehatan berupaya keras untuk ya menyediakan layanan yang berkualitas. Jadi berbicara tentang layanan kesehatan, tentunya kita berbicara terkait dengan akses, tadi Mas Indra katakan pemerataan, kemudian kita pastikan bahwa pelayanan kesehatan tersebut bermutu. Nah, dalam kaitan bahwa seperti apa update saat ini, ya, bahwa kalau kita kembali, bahwa ketika kita berbicara transformasi layanan rujukan, ya, pilar kedua, sebenarnya ada tiga hal utama di situ. Yakni bahwa rumah sakit, ya, layanan rumah sakit itu harus mampu menyediakan layanan yang tadi saya bilang bermutu, ya, dan itu bisa kita harapkan juga bahwa rumah sakit tersebut bisa menyediakan layanan yang tinggi, berkualitas tinggi, dengan kemampuan rumah sakit kita, rumah sakit besar kita untuk bekerja sama dengan rumah sakit yang ternama di dunia, yang artinya bahwa kita yakin bahwa standarnya itu standar yang bagus, tinggi. Kemudian juga bahwa rumah sakit kita itu harus mampu menunjukkan kemampuan untuk penelitian, riset, dan pengembangan, ya. Dan kalau kita bilang riset, artinya tenaga-tenaga pelayanan kesehatan, ya, seperti dokter, kemudian juga bisa saja perawat, ya, dan tenaga farmasi dan lain sebagainya itu mampu melakukan penelitian yang ditunjukkan dengan kemampuan memasukkan jurnal-jurnal ilmiah mereka
ke dalam jurnal internasional yang jurnal ternama dunia yang artinya punya skopus tinggi. Nah, kemudian bahwa penelitian dilakukan itu tidak hanya sekedar penelitian yang biasa, asal penelitian, tapi tentunya bahwa yang kita harapkan adalah penelitian yang translasional. Artinya penelitian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya itu mampu diterapkan untuk perbaikan layanan di rumah sakit. Nah, itu kan satu kesatuan yang utuh untuk bagaimana meningkatkan tidak hanya akses, tapi juga layanan yang berkualitas. Dan hal yang ketiga adalah kemampuan rumah sakit, terutama rumah sakit yang sudah punya kapasitas yang tinggi, ya, yang bagus, untuk sharing kemampuan itu melalui mekanisme pengampuan kepada rumah sakit yang lain, yang tingkatannya lebih kecil, khususnya yang ada di daerah-daerah. Jadi rumah sakit umum daerah dan lainnya. Nah, artinya bahwa rumah sakit yang kita siapkan tersebut kan tidak hanya majunya itu rumah sakit itu sendiri. Kita pengen kan layanan itu memang merata di seluruh Indonesia. Jadi proses pengampuan ini penting, ya. Dan saat ini kita betul-betul optimalkan proses pengampuan atau jejaring layanan, terutama untuk kita sebut KJSU, ya, plus KIA. Jadi KJSU itu cancer, jantung, ya, uronefrologi, ya, kemudian cancer tadi sudah, ya, cancer, jantung, kemudian stroke, ya, dan uronefrologi, ya. Nah, ditambah kesehatan ibu dan anak, ya. Jadi melalui sistem jejaring tersebut kita pastikan bahwa seluruhnya pelayanan tersebut, cancer, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak itu akan layanannya merata, ya, bagus sesuai dengan kompetensi rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga contohnya begini, Mas Indra, ya. Jadi kalau selama ini, ya, untuk pasang, tadi saya bilang jantung, ya, untuk pasang ring, kalau orang itu pasang ring itu, ya, bahasa umumnya, ada serangan jantung, ya, serangan jantung. Kebetulan dia ada di salah satu daerah, ya, penderita ini, ya, itu di daerah kabupaten kota di luar Jawa, ya. Nah, mau pasang tindakannya, dokternya di sana, rumah sakit umum daerahnya sudah tahu diagnosanya. Oh, ini ada penyempitan, ya, pembuluh darah yang ada di jantung, seperti demikian. Oh, ini perlu pasang stent, perlu pasang cincin. Tetapi kemampuan kapasitasnya di sana tidak tersedia, tidak ada alatnya, tidak ada dokternya yang punya kapasitas untuk itu. Kemudian juga sarana prasarananya. Ya, akhirnya kejadian seperti demikian, syukur kalau tertolong. Itu pun kalau tertolong, ya, harus dibawa ke ibu kota provinsi atau bahkan ke Jawa. Kan itu tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa menangani serangan jantung tersebut. Ya. Sehingga kita, ya, Kementerian Kesehatan berupaya menghadirkan layanan seperti demikian itu sampai kabupaten kota. Jadi nantinya pasang ring contohnya itu tidak harus ke Jawa. Okay. Di kabupaten tertentu, ya, itu harus bisa melakukan hal tersebut, ya, atau di provinsi. Nah, sama contohnya tadi cancer, ya. Selama ini cancer kalau kita mau melakukan radioterapi begitu, ya, dengan LINEC harus ke ibu kota provinsi tertentu. Tidak semua provinsi mempunyai layanan tersebut. Akhirnya apa? Ya, pasien, ya, harus dibawa ke center-center cancer, ya, di Jawa, di Jakarta seperti demikian, ya. Dan artinya akses tersebut belum bisa kita siapkan. Oleh sebab itu program kita ini akan menyiapkan akses layanan dan juga berkualitas. Dan tentunya bukan hanya 4 tadi kan, cancer, jantung, stroke, uronefrologi, dan KIA, bukan hanya 5 penyakit, tetapi juga kita akan juga concern kepada penyakit-penyakit utama, ya,
seperti respirasi dan tuberkulosis, kemudian diabetes mellitus, gastrohepatologi, kemudian penyakit infeksi emerging, serta kesehatan jiwa. Seperti itu sementara Mas. Ya, karena bagaimanapun daerah wilayah di Indonesia ini memang sangat luas sekali ya Pak ya. Dan tidak ingin adanya sentralisasi kayak misalnya hanya di Jawa saja atau di Jakarta saja seperti itu ya Pak ya. Harapannya mungkin dengan daerah-daerah kita juga tidak akan melupakan daerah-daerah 3T seperti daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Termasuk daerah 3T ini Pak akan juga untuk aksesnya ini akan dipermudah juga ya Pak ya. Oke. Dan terkait dengan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah 3T ya atau di DPK ya atau daerah terpencil ya itu kita punya program terkait dengan bagaimana layanan kesehatan yang berkualitas di sana Pak. Ya. Oke. Jadi tidak hanya layanan rumah sakit, tetapi juga dan juga program-program lainnya seperti pelayanan kesehatan bergerak, ada program pelayanan kesehatan gugus pulau, rumah tunggu kelahiran, kemudian juga pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Baik, ini bagian dari transformasi juga ya Pak ya. Lalu bagaimana pemerintah berencana untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan ke wilayah pedesaan dan terpencil ini kan tentu ditunggu-tunggu banget ya Pak ya sama warga masyarakat di sana, sehingga ketika berbicara tentang KJSU tadi, kanker jantung, stroke dan uronefrologi tidak lagi harus jauh-jauh ke kota besar istilahnya seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan hal ini akan segera terwujud. Untuk update-nya sendiri sudah sampai mana nih Pak untuk program akses ini? Ya, baik. Mas Rizal, ya. Tadi saya sampaikan bahwa pelayanan kesehatan ada di tingkat primer seperti puskesmas, kemudian klinik, dan juga di tingkat rujukan seperti di rumah sakit. Nah, untuk layanan primer, kita punya program dan harus kita pastikan bahwa sampai tahun 2024, seluruh kecamatan di Indonesia itu harus memiliki puskesmas. Jadi kita harus pastikan bahwa seperti misalkan daerah-daerah di Kepulauan Maluku, ya itu kan daerahnya kepulauannya, kecamatannya juga tersebar. Kemudian di Papua itu dengan rentang pegunungan dan lain sebagainya, ya sulit, ya terpencil. Itu kita pastikan bahwa tersedia puskesmas di setiap kecamatan di daerah tersebut. Artinya kalau kita mendirikan puskesmas, kita juga berpikir bagaimana menyiapkan tenaga kesehatannya, kemudian juga layanannya, dan juga hal-hal terkait seperti obat dan sebagainya. Tentunya bahwa itu butuh kerjasama juga dengan pemerintah daerah. Nah, program di pelayanan kesehatan di tingkat primer itu juga kita dukung dengan pelayanan kesehatan bergerak ya untuk beberapa pulau seperti untuk beberapa daerah seperti Provinsi Maluku dengan gugus pulau kita juga ada pelayanan kesehatan gugus pulau. Kemudian untuk daerah-daerah yang sulit, jauh, terpencil dari layanan kesehatan kita juga punya program rumah tunggu kelahiran. Jadi mendekatkan ibu hamil yang rencananya akan bersalin, ya itu kita buatkan program rumah tunggu kelahiran, jadi sudah mendekat di dekat fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Kemudian juga didukung dengan pelayanan kesehatan berbasis telemedicine. Nah, saya memberi contoh tadi terkait dengan pelayanan kesehatan di primer. Kalau untuk di pelayanan kesehatan di rujukan itu tentunya bahwa rumah sakit ya juga kita harus dirikan di daerah-daerah yang terpencil, remote ya. Ada program rumah sakit Pratama ya kelas D. Jadi itu persiapan untuk kelas rumah sakit ya untuk kelas D, tetapi ini kita sebut Pratama ya. Kita bangun ya dengan fasilitas yang sudah terstandar sehingga kita mendapatkan layanan rumah sakit di setiap daerah yang terpencil. Kemudian ya juga ada program
rumah sakit kapal, ya, dan tentunya bahwa kita harus bisa mampu, ya, menggalang banyak pihak untuk bisa melakukan pelayanan ini di daerah terpencil dan kepulauan, ya. Seperti saat ini sudah ada 8 rumah sakit kapal, yakni Rumah Sakit Kapal Satria Airlangga, KRI Dr. Suharso, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo, KRI Dr. Rajiman Redjolingrat, Rumah Sakit Kapal KLE dari Dr. Lee Darmawan II, kemudian juga Rumah Sakit Kapal Liputan Perkasa Nusa Waluya II, Rumah Sakit Ganda Nusantara I, dan Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati. Ya. Seperti demikian. Baik. Jadi memang disesuaikan dengan wilayahnya gitu ya Pak ya, sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sana dan tentunya letak geografis seperti itu ya Pak ya, luar biasa sekali dan harapannya masyarakat di seluruh Indonesia dengan mudahnya nanti akan bisa mengakses layanan kesehatan dengan kualitas yang standarnya sama gitu kira-kira ya Pak ya. Ya. Baik. Baik. Nah, berbicara tentang wilayah juga, Pak. Ini kan masing-masing wilayah juga pendapatannya beda-beda gitu ya, Pak ya. Pendapatan masyarakatnya. Nah, bagaimana dengan layanan kesehatan supaya lebih terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan rendah atau di wilayah dengan pendapatan rendah, Pak? Nih, kira-kira upaya konkret apa nih yang dilakukan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan akan lebih terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan rendah ini, Pak? Ya, sampai saat ini program pemerintah melalui skema pembayaran PBI, APBN maupun APBD pada program JKN telah menjadi langkah konkret untuk memberikan perlindungan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali kepada masyarakat dengan pendapatan rendah. Dalam upaya mendekatkan akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, salah satu program adalah redistribusi atau pemindahan ya kepesertaan JKN, merupakan upaya untuk mendekatkan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga diharapkan dapat menekan pembiayaan transportasi masyarakat menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat ke tingkat desa dan dusun juga dilakukan melalui penataan struktur layanan kesehatan primer dengan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang disebut sebagai integrasi layanan kesehatan primer yang melibatkan puskesmas, kemudian juga unit pelayanan kesehatan di desa atau kelurahan yang disebut juga sebagai puskesmas pembantu dan posyandu yang dilakukan secara terintegrasi melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer termasuk FKTP swasta. Nah, integrasi pelayanan primer ini akan menyediakan SDM kesehatan, sarana-prasarana, obat-obatan, dan alat kesehatan sampai ke tingkat desa, sehingga pelayanan kesehatan tentunya makin mudah dijangkau oleh masyarakat. Seperti demikian, Mas Nisa. Baik, jadi dengan adanya sistem jaminan kesehatan nasional ini semakin diperkuat gitu ya Pak ya, untuk memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki perlindungan kesehatan yang memadai gitu ya Pak ya? Tentunya. Iya, dan ini kan banyak juga nih masyarakat yang juga masih mengeluhkan curhat gitu loh Pak, dengan misalnya seperti waktu tunggu untuk pemeriksaan medis dan operasi yang mungkin lebih panjang gitu waktunya ya, waktu tunggunya. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih Pak penjelasannya? Mungkin apakah ada perbaikan juga di aspek seperti ini Pak? Ya, sejalan dengan transformasi ya pilar 2 ya. Saat ini sedang dilakukan transformasi juga tentunya kepada rumah sakit vertikal, yakni rumah sakit milik Kementerian Kesehatan ya. Nah, kami memiliki 10 inisiatif ya. Di antaranya adalah ya waktu pemeriksaan rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, itu terkait dengan waktu tunggu ya. Kemudian juga penundaan operasi elektif. Jadi kalau misalkan operasi kita sudah jadwal elektif gitu, jadi harusnya ya
itu memang terjadwal seperti demikian, jam berapa, hari apa. Ya, jangan sampai nanti sudah disiapkan, pasien semalam sudah puasa kan gitu ya, Mas Rizal ya. Betul. Sebelum operasi ternyata tertunda. Nah itu kita juga tidak mau seperti demikian ya. Kemudian juga penilaian-penilaian atau transformasi yang kita lakukan terkait dengan waktu tunggu itu juga termasuk pelayanan di IGD ya. Mas Rizal, jadi kalau kita datang, pasien datang gitu ke IGD, kita kan maunya cepat dilayani ya. Kita sudah misalkan nih kita punya anak atau kita punya saudara demam tinggi ya, atau kedaruratan lain ya, masuk ke rumah sakit lewat IGD. Kan kita pengen juga dilayani dengan cepat ya, tuntas. Pengennya buru-buru gitu ya Pak ya. Itu diperiksa oleh dokter, kemudian juga pemeriksaan penunjang, laboratorium dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau misalkan memang harus masuk dirawat inap, kan juga prosesnya cepat. Nah itu kita juga ukur, kita juga perbaiki juga waktu tunggu tersebut. Kemudian tadi ya terkait dengan IGD, waktu masuk rawat inap, ya itu kita ukur juga, Mas Rizal. Nah kemudian juga terkait dengan realisasi kepulangan, ya. Jadi 1 hari sebelumnya itu sudah kita pastikan bahwa itu terjadwal dengan baik, sehingga ketika akan pasien pulang itu sudah dengan apa yang sudah direncanakan oleh pihak rumah sakit. Nah sedikit gambaran Mas Rizal ya terkait dengan tadi beberapa poin tadi ya. Contohnya waktu pemeriksaan rawat jalan ya. Jadi kalau misalkan ada pasien datang ke rumah sakit gitu, kan maunya juga cepat dilayani tuh. Betul. Ya. Jadi kita kasih ukuran ya, harus terlayani ya paling kurang 2 jam atau 120 menit ya. Ya, kita kasih target tuh bahwa semuanya itu harus paling tidak tercapai 80%. Jadi 2 jam itu tanpa pemeriksaan penunjang, belum diperiksa labnya, ketika masuk di rumah sakit ya harus ditangani sebelum tuntas nih ya. Itu di bawah 2 jam. Walaupun rumah sakitnya rame kan gitu ya, Mas Rizal ya, tetapi ya gimana manajemen agar waktu tunggu layanan tersebut itu bisa diperbaiki, memastikan bahwa pasien rawat jalan itu juga segera ditangani. Begitupun juga ketika kita masuk ke laboratorium, itu ada ukuran-ukurannya yang kita nilai, Mas, ya, laboratorium, radiologi dan lain sebagainya. Baik, ya seperti demikian Mas Rizal. Ya, jadi semuanya serba terukur ya Pak ya, masyarakat percaya saja dah. Jangan dikit-dikit ntar terus ngeluh di posting di sosmed yang akhirnya viral, terjadi disinformasi dan sebagainya gitu ya Pak ya. Ya, setuju Mas Rizal. Baik. Dan apa sebenarnya gini, ya, kalau kita berbicara tadi ukuran-ukuran tersebut adalah bagaimana kita mengawal dari perspektif kita pemberi layanan, ukuran-ukuran tersebut. Oh, kita dokter, perawat, tenaga laboran di rumah sakit kita ini harus terukur ya waktunya untuk untuk memperbaiki waktu tunggu. Ya, itu ukuran-ukuran di sisi kita. Tetapi kalau masyarakat itu pengennya cepat aja kan, ya kan, bagaimana layani dengan baik, cepat dan sebagainya. Nah, dari sisi kita memang kita harus beri ukuran kepada petugas-petugas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Seperti demikian, Mas. Baik. Dan ini juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat pastinya Pak, terkait dengan pemerintah yang mungkin berkolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan fasilitas dan layanan kesehatan sekunder dan tersier. Seperti apa yang implementasinya yang sudah dilakukan Pak? Karena kan kita kan secara tidak langsung nih masyarakat juga kadang-kadang kan kalau misalnya pengen dapat rumah sakit rujukan itu yang rumah sakit rujukan yang bagus, istilahnya yang mahal dalam tanda kutip gitu ya Pak ya. Ini gimana Pak akses ke sana, apakah juga nanti ada peningkatan? Seperti apa implementasinya sejauh ini? Ya. Untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional ya, serta peningkatan investasi bidang kesehatan baik dari dalam negeri atau luar negeri atau asing, Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan kepada investor
untuk membantu pemerintah dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit atau mengembangkan jenis pelayanan spesialistik dan atau subspesialistik sebagai center excellence dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha rumah sakit di kawasan ekonomi khusus itu memberikan kemudahan pelaku usaha dalam melakukan investasi di bidang rumah sakitan di kawasan ekonomi khusus melalui relaksasi aturan pendirian rumah sakit. Salah satunya, contohnya adalah di KEK Sanur Bali. Nah, terkait dengan program asuransi kesehatan, pemerintah dapat berkolaborasi dengan perusahaan asuransi kesehatan swasta untuk memberikan perlindungan finansial pada masyarakat. Hal tersebut tentunya membantu membiayai layanan kesehatan sekunder dan tersier, serta dapat mengurangi beban keuangan pemerintah. Seperti demikian, Mas Ustaz. Baik, Pak. Yang terakhir mungkin Pak, sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, ada pesan dan imbauan untuk pendengar podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua hari ini. Silakan Bapak, boleh disampaikan. Apa yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa Kementerian Kesehatan berupaya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, kemudian juga bermutu, ya, dengan layanan-layanan yang sebelumnya, ya, itu hanya dinikmati di ibu kota provinsi atau di Pulau Jawa, ya, kita akan berupaya menghadirkan layanan tersebut sampai ke level kabupaten kota, ya, dan juga memastikan layanan-layanan tertentu sesuai dengan standar itu ada di provinsi. Di samping itu tentunya bahwa kita tidak bisa melupakan bahwa ada layanan-layanan untuk daerah-daerah terpencil, kepulauan, ya, dan perbatasan. Itu kita pastikan juga pelayanan kesehatan yang bermutu juga hadir di sana. Di samping itu bahwa pelayanan ini, ya, didukung dengan pelayanan-pelayanan yang berbasis teknologi informasi, ya, dengan adanya telemedicine, ya, dan juga bagaimana rekam medis elektronik itu terdapat di setiap rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan bahwa riwayat pasien seperti diagnosa, tindakan, obat-obatan, pemeriksaan penunjang itu dapat tercatat secara elektronik dan nantinya itu akan dapat diinteroperabilitas kepada program atau platform Satu Sehat, sehingga, ya, ini memudahkan bagi masyarakat, ya, ketika akan bepergian atau mendapatkan layanan di daerah lain, itu tentunya dengan platform Satu Sehat itu fasilitas pelayanan kesehatan atau dokter yang ada di sana itu dengan mudah mendapatkan catatan-catatan rekam medik sebelumnya, ya, sebelumnya di mana dilayani di rumah sakit tertentu, sehingga itu akan memudahkan pelayanan kesehatan. Jadi semuanya terintegrasi gitu ya Pak ya? Ya, jadi semakin dimudahkan ini untuk masyarakat luas. Dan terima kasih sekali Bapak atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan kami, Pak Andi Saguni MA selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dan sekali lagi salam sehat untuk Pak Andi serta seluruh yang ada di Kementerian Kesehatan. Terima kasih Pak Andi. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season kedua. Menjadi harapan kita bersama, program transformasi sistem kesehatan 2021-2024 dapat terselenggara dengan baik. Dan mari kita bersinergi bersama pemerintah untuk menyukseskan program untuk kesehatan dan masa depan anak cucu kita. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi kesehatan, silakan Anda bisa follow Twitter @Kemenkes.RI atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Anda juga bisa mendengarkan podcast Waktu Indonesia Sehat season 2 ini di kbrprime.id, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Serta saksikan di YouTube channel Berita KBR. Saya Rizal Wijaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Terima kasih sudah mendengarkan Waktu Indonesia Sehat yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.